Apakah kamu penggemar game PES atau eFootball dan baru pertama kali main game sepak bola EA? Baik itu saat masih bernama FIFA ataupun FC. Nah, berikut ini beberapa hal yang bisa kamu lakukan untuk membantumu beradaptasi dari gameplay PES atau eFootball ke gameplay FIFA ataupun FC. Selamat datang di Gamer Paruh Waktu. Kita akan ngomongin game retro tiap akhir minggu. Yang pertama adalah mapping tombolnya. Bagi para pemain PES atau eFootball, kamu wajib mengubah mapping tombol untuk tembak dan umpan lambung. Karena berbeda dengan tombol lari di seri FIFA yang berubah 3 kali, tombol tembak dan umpan lambung secara default itu nggak pernah berubah. Dimana dalam setelan pabriknya di FIFA, tombol kotak adalah umpan lambung dan lingkaran adalah tombol tembak. Ini jelas terbalik dari fungsi tombol yang sama di game PES ataupun eFootball. Untuk mengubahnya mudah banget, ada 2 cara. Yang pertama, kamu bisa menekan tombol R2 atau L2 saat memilih controller di bagian yang ini. Nanti pilih yang alternate. Itu nanti akan bermain seperti mapping tombol di game PES ataupun eFootball. Atau kamu juga bisa pergi ke setting, controller setting, pilih alternate. Sudah, nanti tombol tembak dan umpan lambung akan menjadi seperti di mapping tombol PES ataupun eFootball. Kamu juga bisa mengubah tombol lari dari R2 menjadi R1 dari menu ini. Nah, kamu tinggal switch mapping tombol lari dengan tombol aksi yang modifier ini. Dari R2 ke R1, maka mereka akan berganti. Kalau saya sendiri sih, cuma mengubah tombol tembak dan umpan lambungnya saja sudah cukup. Kalau untuk tombol lari, saya tetap nyaman menggunakan R2 karena saya juga cukup sering main eFootball. Jadi nggak masalah. Kemudian yang kedua adalah setting handball. Berbeda dengan PES atau eFootball yang nggak ada mekanik handball, pada seri FIFA sudah lama memiliki mekanik handball. Saya cukup lupa fitur ini ada sejak seri berapa, karena sudah cukup lama. Tapi kalau nggak salah itu mulai ada pada FIFA 14. Nah, untuk melakukan setting handball, kamu cukup pergi ke setting, game setting, rules, handball. Di sini ada 3 pilihan yang bisa kamu pilih sesuai seleramu, yaitu handball aktif, tapi hanya berlaku di luar kotak penalti. Kemudian handball aktif, full di semua lapangan, termasuk di dalam kotak penalti. Dan terakhir, handballnya nggak aktif sama sekali. Silahkan kamu pilih mana yang paling sesuai untukmu. Oh iya, maaf terlewat. Ada juga opsi keempat, di mana handball akan aktif jika terkena tangan kiper di luar kotak penalti. Kemudian yang ketiga adalah pressing. Salah satu hal yang sering dikeluhkan pemain PES atau eFootball soal mekanik defense pada seri FIFA adalah tiadanya auto pressing. Di mana pada seri PES atau eFootball kita cukup menekan tombol pressing, katakanlah tombol X, maka pemain kita akan otomatis mengejar dan berusaha merebut bola dari musuh. Termasuk ini juga cara kerja yang sama untuk second man press-nya, yang tombol kotak itu. Nah, pada seri FIFA, setelan pabriknya enggak seperti itu. Karena FIFA mengubah mekanik ini, defense-nya itu sejak FIFA 12 kalau nggak salah. Mereka menambahkan tactical defense, yang manual itu, yang sering dikeluhkan pemain PES atau eFootball itu. Nah, untuk mengubahnya, kamu pergilah ke setting, game setting, defense. Di sini, ubahlah ke legacy defending. Nanti kamu akan mendapatkan fungsi pressing yang sama persis seperti pada game PES ataupun eFootball. Untuk cara kerja second man press-nya pada seri FIFA juga mirip dengan seri PES, yaitu kita harus menahan tombol R1 untuk mengaktifkannya. Hal ini tentu berbeda seperti di eFootball yang menurut saya cukup tolol juga sih, dimana kita tinggal tekan 1 kali tombol second man press, maka pemain AI akan mengejar lawan secara otomatis. Asli, ini keputusan yang tolol banget. Lebih bagusan sistem second man press di PES dan FIFA yang semi manual karena masih butuh andil pemain, nggak full otomatis, dan sering bikin kacau di permainan. Kemudian yang keempat adalah teammate control. Fungsinya adalah untuk memberi pemain AI kita perintah untuk lari ke depan atau ke arah yang kita inginkan. Jika pada seri PES, kita perlu menekan secara bersamaan tombol L1 dan mengarahkan tombol analog kanan untuk memilih pemain AI mana yang akan kita suruh berlari ke depan, yang juga bisa kita tambah dengan menggerakkan tombol analog kanan lagi untuk menentukan ke arah mana pemain itu berlari, jadi nggak cuma lurus ke depan. Maka pada seri FIFA atau FC, kita cukup menekan sekali tombol L1,
nanti pemain AI terdekat kita akan langsung berlari ke depan. Kemudian sama seperti pada PES, kamu juga bisa menekan tombol arah pada analog kanan setelah menekan tombol L1 untuk menentukan kemana pemain AI tersebut akan berlari. Jadi nggak cuma lurus ke depan. Kalau pada eFootball, nggak ada fungsi serupa. Entah karena Konami males atau sengaja menghilangkannya, fitur ini nggak ada. Belum ada sampai sekarang. 5. Kemudian yang kelima adalah melihat formasi lawan saat pertandingan. Jika pada PES atau eFootball, kita bisa dengan mudah melihat formasi lawan saat pertandingan dengan cara melakukan pause dan masuk ke menu tim manajemen atau tim strategi. Maka pada FIFA atau FC, anehnya, nggak sesimpel itu. Untuk melihat formasi lawan pada FIFA atau FC yang terbaru, kita perlu Melakukan pause pada saat pertandingan, kemudian ke performance, lalu tekan L2 atau R2. nanti kamu bisa melihat formasi lawan dan juga formasimu di sini. Bagi saya ini adalah sebuah penempatan menu yang cukup aneh dan sangat mengganggu. 6. Kemudian nomor 6 adalah slider setting. Untuk slider setting ini, fitur seperti ini hanya ada di game FIFA ataupun FC dan nggak ada pada game PES ataupun eFootball. Fungsi dari fitur ini adalah untuk mengcustom gameplay sesuai selera kita. Mulai dari kecepatan lari, akselerasi, kecepatan umpan atau tembakan, kemudian rasio umpan dan tembakan, kemudian performa kiper, sampai rasio cedera semua bisa diatur di sini. Jadi kalau mau full arcade bisa, mau lebih realistis juga bisa. Semua bisa diatur di sini. Menu slider ini ada di bagian setting. Nanti akan ada dua jenis, yaitu untuk gameplay kita, si pengguna, dan gameplay dari CPU atau AI. Nah, kerennya lagi, perubahan slider ini bisa dilakukan saat di tengah pertandingan, dan langsung terasa efeknya saat itu juga. Kalau untuk referensi slider setting bisa kamu temukan di internet, ada banyak banget. Nanti kamu bisa coba dan kustomisasi sendiri sesuai yang kamu inginkan. Lebih nyaman yang mana? Atau langsung saja kamu pilih presetnya, yaitu default untuk sensasi arcade dan simulation untuk sensasi simulasi. 7. Pada game FIFA atau EAFC, kita bisa memanggil pemain AI untuk mendekat cukup dengan menekan tombol R1 saja, atau tombol RB kalau di gamepad Xbox. Nanti pemain AI terdekat akan otomatis mendatangi kita. Kalau pada game PES, kita juga bisa melakukan hal yang sama, tapi caranya berbeda dan lebih ribet. Sementara di game eFootball, fitur semacam ini sama sekali tidak ada. 8. Berbeda dengan seri sebelumnya, pada game EAFC 25, EA mengembalikan fitur Match Intro, di mana terdapat 3 opsi untuk fitur ini, dan untuk mengaturnya kamu bisa masuk ke Setting, kemudian Game Setting, lalu bagian Match. Kemudian gerakan ke bawah ke bagian Watch Full Match Intro. Setelahnya kamu pilih salah satu dari 3 opsi ini, di mana ada opsi Option In, di mana sebelum pertandingan akan ada pre-match intro pendek, tapi kita bisa memilih apakah akan melihat pre-match intro secara full dengan menahan tombol kotak itu di PS atau X di gamepad Xbox. Kemudian kita juga bisa menekan tombol silang di PS atau A di Xbox jika ingin men-skip pre-match intronya. Kemudian ada opsi kedua yaitu Always. Kalau yang ini, pre-match intro akan otomatis menampilkan versi penuh. Dan terakhir ada juga opsi Never. Ini bagi kamu yang nggak suka bertele-tele dan ingin langsung bermain tanpa perlu melihat pre-match intro. Silahkan pilih aja mana yang paling kamu suka. Udah, itu aja tips untuk membantumu beradaptasi dari game PES atau eFootball ke game EAFC 25. Nah, menurutmu, bagian manakah yang paling sulit diadaptasikan? Dan kenapa seperti itu? Yuk, diskusi di komentar.